Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari raja sedang bosan dan ingin menghibur diri. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu dalam perdebatan, kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa menghadapi tantangan raja hanya mengangguk santai. Hamba siap, Baginda. Raja lalu memanggil hakim istana, seorang pria serius yang selalu berusaha tampak bijak. Hari ini kau akan berdebat dengan hakim istana tentang keadilan. Siapa yang kalah harus jongkok di depan istana sampai matahari terbenam, kata sang raja. Para menteri dan pengawal tertawa. Mereka yakin hakim istana pasti menang karena ia ahli dalam hukum. Hakim istana membuka debat dengan suara lantang. Abu Nawas, menurutmu, apakah hukum harus selalu adil? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja harus adil, tapi tergantung siapa yang membuat hukumnya. Hakim terkejut. Maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, jika raja yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi raja. Jika hakim yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi hakim. Dan jika aku yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi aku. Seisi istana tertawa terbahak-bahak. Raja mulai tertarik. Hakim berkata lagi, tapi hukum dibuat untuk semua orang, tidak bisa berat sebelah. Abu Nawas mengangguk. Benar, maka aku punya pertanyaan. Apakah Baginda Raja bisa dihukum jika melanggar hukum? Hakim terdiam, ia melirik raja. Raja tertawa. Tentu saja tidak. Aku raja, aku pembuat hukum. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu artinya hukum tidak berlaku untuk semua orang secara adil. Hakim mulai berkeringat. Hakim mencoba mengalihkan pembicaraan. Baiklah Abu Nawas, jika seseorang mencuri roti karena kelaparan, apakah dia harus dihukum? Abu Nawas mengangguk. Tentu harus dihukum, tapi tukang roti juga harus dihukum. Hakim terkejut. Kenapa tukang roti harus dihukum juga? Abu Nawas menjawab santai. Karena dia membiarkan seseorang kelaparan. Seluruh istana tertawa. Hakim makin pusing. Raja pun berseru. Hakim, jawaban Abu Nawas masuk akal. Hakim mencoba sekali lagi. Tapi Abu Nawas, bagaimana kalau seseorang mencuri bukan karena lapar, tapi karena rakus? Abu Nawas menghela nafas panjang. Kalau begitu, hukumlah yang mengajarkan orang itu untuk berhenti rakus. Hakim mengangguk. Bagus, tapi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum licik. Caranya mudah, dengan menyuruh dia duduk jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Raja tertawa keras. Itu hukuman yang cocok. Seluruh istana bersorak. Hakim hanya bisa menepuk jidatnya. Akhirnya, hakim pun terpaksa jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Sementara Abu Nawas pulang dengan kemenangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, raja duduk di singgasana dengan wajah kesal. Penyebabnya, ketua umum partai terbesar di kerajaan yang selalu merasa paling berkuasa. Ketua partai itu sering sesumbar. Tanpa dukungan partaiku, kerajaan ini tidak akan berjalan. Aku seharusnya lebih dihormati. Bahkan ia mulai berani menyindir raja di depan umum, mengatakan bahwa tanpa dirinya, raja hanyalah seorang lelaki dengan mahkota. Mendengar itu, raja geram. Tapi sebelum mengambil tindakan keras, ia memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih halus. Abu Nawas, aku lelah mendengar ocehan ketua partai itu. Bisa kau buat dia diam tanpa aku harus mengusirnya? Abu Nawas tersenyum. Serahkan padaku, Baginda. Saya akan memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan. Suatu hari, Abu Nawas mengundang ketua partai itu ke istana dengan alasan ada penghargaan khusus dari raja untuknya. Ketua partai datang dengan penuh kebanggaan. Akhirnya, raja sadar bahwa aku sangat penting bagi kerajaan, katanya dengan angkuh. Saat ia tiba, Abu Nawas menyambutnya dengan sebuah kursi besar yang dihiasi emas di tengah aula istana. Silakan duduk, Tuan Ketua. Kursi ini disiapkan khusus untuk Anda.
kata Abu Nawas. Ketua partai itu tersenyum lebar dan duduk dengan bangga. Tapi tiba-tiba kursi itu runtuh seketika. Ketua partai jatuh terjerembab ke lantai dengan wajah kaget. Semua yang melihatnya tertawa. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Oh, maafkan saya Tuan Ketua. Kursi ini memang sangat megah, tapi saya lupa satu hal penting." Ketua partai bangkit sambil membersihkan pakaiannya. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kaki kursinya sudah saya lepas sebelumnya. Tanpa kaki, kursi itu tidak bisa berdiri kokoh kan?" Ketua partai mulai curiga. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata lantang, "Begitu pula dengan kerajaan. Tanpa rakyat dan raja yang adil, partai Anda tidak lebih dari kursi tanpa kaki. Tidak peduli seberapa megahnya, kalau tidak punya pijakan yang kuat, pasti jatuh juga." Raja yang menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas." Ketua partai itu langsung terdiam, mukanya merah padam. Ia malu bukan main, dan sejak itu ia tak lagi berani menganggap dirinya lebih berkuasa dari sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil menikmati segelas teh. Tiba-tiba seorang pemuda berlari ke arahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Abu Nawas, lari, cepat lari!" teriak pemuda itu. Abu Nawas terkejut. "Lari? Kenapa aku harus lari? Aku tidak mencuri, tidak berhutang, dan tidak mengejek istri raja hari ini." Pemuda itu menjelaskan, "Kau difitnah, Abu Nawas. Ada orang yang mengatakan kau mencuri emas dari rumah saudagar kaya. Sekarang para penjaga istana sedang mencarimu." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Para penjaga istana melihat Abu Nawas berlari dan langsung berteriak, "Itu dia, tangkap Abu Nawas!" Abu Nawas terus berlari melewati pasar. Ia melompati keranjang buah, menyelinap di antara unta, bahkan pura-pura menjadi patung di depan toko sembako. Namun para penjaga tetap mengejarnya. Dalam keadaan panik, Abu Nawas melihat sebuah masjid dan langsung masuk ke dalam. Ia duduk bersila dengan khusyuk seolah sedang berdoa. Saat para penjaga masuk, mereka melihat Abu Nawas dengan tenang dan bertanya, "Hei, kau melihat Abu Nawas?" Abu Nawas membuka matanya perlahan dan berkata, "Kalian mencari siapa?" "Abu Nawas, dia lari dari fitnah," jawab mereka. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, "Oh, kalau begitu kalian salah tempat. Abu Nawas tidak lari dari fitnah. Justru fitnah yang sedang berlari mengejar Abu Nawas." Para penjaga kebingungan, saling pandang, dan akhirnya garuk-garuk kepala. Karena tidak ingin mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Abu Nawas menghela nafas lega, lalu berbisik, "Kadang-kadang untuk lolos dari fitnah, kita hanya perlu lebih cerdik dari yang memfitnah." Ia pun keluar dari masjid dengan senyum kemenangan. Sementara para penjaga masih sibuk mencari orang yang mereka kejar, yang ternyata sudah duduk santai di warung teh lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing segera menghampiri. "Maaf Abu Nawas, kambingku tidak sengaja jatuh." Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku pedagang kambing," jawab si pedagang. Abu Nawas menggeleng. "Apa itu pedagang kambing? Dan siapa aku ini?" Orang-orang mulai berkerumun. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, kau kenapa?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang. Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya. Kabar Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mencoba mengalihkan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabatnya berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdas di negeri ini." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?"
Lalu ada seorang penjaga istana datang dan berkata, "Abu Nawas, Raja sangat menyayangimu." Abu Nawas dengan polos menjawab, "Siapa itu Raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan berbisik kepada menterinya, "Aku tahu cara mengembalikan ingatannya." Raja lalu berkata keras, "Tangkap Abu Nawas, masukkan dia ke dalam penjara." Abu Nawas yang tadinya tampak kebingungan tiba-tiba meloncat. "Apa? Jangan, aku tidak mau dipenjara." Raja tersenyum. "Hah? Kau sudah ingat siapa dirimu?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya ingatanku sudah kembali, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi kalau soal penjara pasti langsung ingat." Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm, supaya tidak tertimpa kambing lagi." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila. Dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan." Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian. Sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Mohon maaf, Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya." Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari."
Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda, lukisan angin sudah siap," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. "Baiklah, perlihatkan," perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. "Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana." Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu pun cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga." Semua orang di sana tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya, supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas.
Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun. Dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar,
hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini?" Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. "Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu." Raja mengangguk, "Tentu, silakan." "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, "kenapa Baginda punya penjaga istana?" Raja menjawab, "Itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang." Abu Nawas tersenyum. "Nah, Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda?" Raja terdiam sejenak lalu berkata, "Jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan." Abu Nawas mengangguk sopan, "Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan?" Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau." Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. "Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu," kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. "Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis." Jin terkejut. "Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis." "Pokoknya itu permintaanku," kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu." Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. "Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan?" Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. "Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku." Jin yang masih terisak bertanya, "Apalagi permintaanmu?"
Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa. Itu tidak mungkin, kata Jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati Jin dan berbisik. Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi. Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, Jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di negeri tempat Abu Nawas tinggal, datanglah seorang ulama asing yang mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia berkata kepada orang-orang bahwa ia bisa berjalan-jalan ke surga kapan saja. Banyak warga desa yang percaya, karena ucapan ulama itu terdengar meyakinkan. Dan ia sering memberi ceramah panjang lebar tentang apa saja yang dilihatnya di surga. Di surga itu buahnya segar-segar dan harum. Airnya jernih seperti kristal. Saya sudah sering ke sana, katanya dengan bangga. Warga pun terkagum-kagum dan mulai memberikan banyak hadiah kepada ulama tersebut sebagai bentuk penghormatan. Mendengar berita itu, Abu Nawas merasa ini tidak masuk akal. Ia pun memutuskan untuk menguji kebenaran perkataan ulama tersebut. Pada suatu sore, Abu Nawas datang ke tempat ulama tersebut yang sedang berceramah. Setelah ulama selesai berbicara, Abu Nawas berdiri dan berkata, wahai tuan ulama, kami semua sangat kagum mendengar cerita-ceritamu tentang surga. Namun, aku ingin mengajukan satu permintaan kecil. Ulama itu tersenyum angkuh. Silahkan Abu Nawas, permintaan apa yang kau ajukan? Abu Nawas menjawab dengan santai, karena kau bisa pergi ke surga kapan saja, bisakah kau menitipkan sepotong roti ini kepada nenekku yang sudah meninggal? Aku sangat merindukannya. Ulama itu tampak terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. Namun karena sudah terlanjur sombong di hadapan warga, ia tidak bisa menolak. Tentu saja, berikan rotimu. Aku akan menitipkannya kepada nenekmu saat aku pergi ke surga nanti malam. Jawab ulama itu dengan ragu. Abu Nawas menyerahkan sepotong roti dan berkata, baiklah tuan ulama, aku akan datang besok pagi untuk mengambil jawaban dari nenekku. Tolong sampaikan padanya. Aku ingin tahu apakah rotinya enak. Warga yang mendengar permintaan itu mulai tertawa kecil karena merasa ada yang aneh. Ulama tersebut semakin terpojok. Malam harinya ia merasa gelisah karena jelas ia tidak mungkin bisa benar-benar pergi ke surga. Keesokan paginya, Abu Nawas datang menemui ulama itu bersama para warga. Bagaimana tuan ulama? Apakah nenekku menerima roti yang kutitipkan? Tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tampak pucat. Ia kebingungan harus menjawab apa. Akhirnya ia berusaha mengelak. Aduh Abu Nawas, maaf sekali. Tadi malam pintu surga sedang ditutup untuk perbaikan. Aku tidak sempat bertemu nenekmu. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Wah, luar biasa sekali. Ternyata surga juga butuh renovasi. Mungkin karena sering kau kunjungi, pintunya jadi rusak. Warga yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Ulama itu merasa sangat malu. Dan sejak itu, ia tidak pernah lagi mengaku-ngaku bisa jalan-jalan ke surga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka.
seru Bahlul. Karim tak mau kalah. Dia mencuri kambingku. Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. Kambing itu milik siapa sebenarnya? Tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. Milikku, teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya. Semua orang di ruang sidang terkejut. Apa? Kambing jadi saksi? Gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim mulai memanggil kambing itu. Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Hai kambing, datang ke sini. Laki-laki kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing. Karim langsung mundur dengan wajah jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Sementara itu, Bahlul malah tertawa. Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku. Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap. Jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku. Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin, kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. Maafkan saya Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda. Pria tua itu tertawa kecil. Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini. Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan membiarkanmu lewat, kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambaikan kain itu.
Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari. Itu seperti kau sedang kesurupan. Abu Nawas tertawa. Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar. Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga. Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa, lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat. Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat? Tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku. Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya. Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku. Mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia? Abu Nawas dengan tenang menjawab, guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar? Benar, jawab guru besar itu dengan bangga. Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka? Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir? Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal.
Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baik, Baginda, serahkan urusan ini kepadaku." Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar, dan hiburan menarik membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun, di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, "Wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja." Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. "Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya," kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur?" Sang gubernur langsung menjawab, "Tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana." Gubernur lainnya ikut menimpali, "Benar, tanpa gubernur kerajaan akan kacau, jadi kami lebih penting." Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian." Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, "Bayangkan kendi ini adalah kerajaan. Air di dalamnya adalah rakyat. Dan leher kendi ini adalah sang raja. Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini." Para gubernur mengangguk, merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengalihkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. "Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan." Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa." Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas
agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun, ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas, sebuah gelas berisi cairan merah. "Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan senyum licik, "minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah." Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak. Namun, ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. "Ampun Tuan," kata Abu Nawas dengan nada polos. "Minuman ini memang terlihat lezat. Tapi, bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku?" Yahudi itu berpura-pura terkejut. "Tentu saja halal. Ini hanya sari buah anggur biasa. Tidak ada yang haram di dalamnya." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. "Minumlah saja Abu Nawas. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang, "Jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu." Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. "Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku." Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan. Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. "Maafkan aku Abu Nawas, aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak," kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lain kali, jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas." Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan sendirian melewati jalan sepi di pinggiran kota. Bulan bersinar terang, tapi suasana tetap mencekam. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul 3 orang perampok bertampang garang dengan golok di tangan. "Berhenti! Serahkan semua hartamu atau kau akan menyesal!" teriak salah satu perampok dengan wajah menyeramkan. Abu Nawas tersenyum santai lalu berkata, "Wah, kalian ini benar-benar perampok?" "Tentu saja, kami perampok paling kejam dan sadis," kata perampok yang paling besar sambil mengayunkan goloknya. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Bagus, bagus. Aku sedang mencari orang seperti kalian." Ketiga perampok saling pandang dengan bingung. "Maksudmu apa?" Abu Nawas menepuk dadanya dan berkata, "Aku ini perampok juga. Bahkan aku lebih kejam dan sadis daripada kalian." "Hah? Kamu perampok?" tanya salah satu dari mereka dengan curiga. "Tentu saja," kata Abu Nawas. "Lihat baju kumalku ini. Ini semua hasil dari perampokan yang sangat sukses. Bahkan aku sudah merampok selama bertahun-tahun tanpa tertangkap." Perampok yang paling besar mengerutkan dahi. "Kalau kau perampok, kenapa kau jalan sendirian malam-malam?" "Itulah kehebatanku," jawab Abu Nawas. "Aku selalu bekerja sendirian, tak perlu kelompok, tak perlu bagi hasil. Semua hasil rampokan hanya untukku sendiri." Para perampok mulai tertarik. "Kau pasti punya banyak uang kalau begitu." Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku baru saja pulang dari rampokan besar. Tapi saat aku lewat jalan ini, ada sekelompok perampok kejam yang lebih sadis dari kalian. Mereka merampokku habis-habisan." Ketiga perampok itu terkejut. "Apa? Ada perampok yang lebih kejam dari kami di jalan ini?" "Iya," kata Abu Nawas dengan wajah ketakutan. "Mereka bahkan lebih besar dan lebih menyeramkan dari kalian. Ada 5 orang. Golok mereka 2 kali lebih besar. Dan mereka bilang mereka sedang mencari perampok kecil yang berkeliaran seperti kita."
Para perampok langsung pucat. Apa? Mereka masih di sekitar sini? Abu Nawas mengangguk cepat. Tentu, bahkan aku yakin mereka mengintai kita dari balik semak-semak sekarang. Ketiga perampok langsung panik. Waduh, kita harus pergi dari sini sebelum mereka menemukan kita. Tanpa berpikir panjang, para perampok langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan Abu Nawas sendirian. Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk jubahnya dan melanjutkan perjalanan sambil bersiul santai. Kadang perampok terbesar bukannya memegang golok, tapi yang punya akal paling licik, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.